Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan share kembali tentang pengetahuan faktual. Tentu kita semua sudah sama-sama sering mendengarkan pengetahuan faktual, terutama sejak diberlakukannya kurikulum 2013. Kemudian di dalam BIMTEK sering terbaca dalam modul itu ada pengetahuan faktual. Kemudian dalam standar kompetensi lulusan juga ada pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Nah, apa sesungguhnya dari pengetahuan faktual ini? Nah, kesempatan ini sekali lagi saya akan share sedikit pemahaman saya tentang pengetahuan faktual menurut taksonomi revisi Anderson dan Krathwohl, yang kita sama-sama tahu taksonomi itu merupakan acuan dari kurikulum 2013 sendiri. Anderson dan Krathwohl yang memperkenalkan tentang taksonomi revisi itu membagi atau mengelompokkan pengetahuan itu dalam 4 kelompok, yaitu pengetahuan faktual, kemudian pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah, pada kali ini kita akan lebih menyorot ke pengetahuan faktual. Untuk pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif akan kita share pada video berikutnya. Bapak dan Ibu, pengetahuan faktual menurut Anderson dan Krathwohl itu layaknya sebuah bit-bit informasi. Jadi satu satuan-satuan informasi yang terpisah, tidak terhubung. Jadi dia terpisah, tidak terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, itu merupakan, ya bisa dikatakan cirinya. Nah, sebagian besar itu dikatakan abstraksinya rendah. Jadi sebagian besar dari pengetahuan faktual itu lebih real atau tidak abstrak. Nah, abstraksinya rendah sekali. Walaupun mungkin ada juga yang mungkin mendekati ke abstrak. Jadi Anderson dan Krathwohl itu membagi dalam 4 jenis pengetahuan ini, tentu memang ada overlapnya juga, sesuai seperti apa yang ditulis di dalam bukunya Anderson dan Krathwohl itu. Nah, pada pengetahuan konseptual itu lebih kompleks dan lebih terorganisir. Nah, ini satu cirinya yang juga jelas dikatakan demikian. Baik, kita akan lebih mendalami tentang pengetahuan faktual itu sendiri. Pengetahuan faktual itu dikatakan the basic elements student must know to be acquainted with a discipline or solve problems in it. Jadi pengetahuan faktual itu merupakan unsur dasar yang harus diketahui siswa agar dapat mengenal satu disiplin ilmu atau memecahkan masalah yang ada di disiplin ilmu itu. Jadi garis bawahnya adalah unsur dasar yang harus diketahui siswa supaya dia bisa mengenal disiplin ilmu dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di disiplin ilmu yang dipelajarinya itu, tentu saja. Ciri-cirinya, unsur dasar dari konten atau materi pelajaran yang masih saling terpisah satu dengan yang lain, layaknya bit informasi seperti tadi sudah kita sampaikan di muka. Kemudian unsur dasar ini biasanya digunakan oleh para ahli untuk memahami,
mengatur, mengomunikasikan di dalam disiplin akademiknya secara sistematis. Nah, jadi ini tentu yang akan lebih menguasai, yang lebih paham dengan baik adalah mereka yang berada di dalam disiplin ilmu tersebut. Mungkin di antara kita ada yang bisa lintas disiplin ilmu, tetapi mungkin sifatnya sedikit-sedikit saja. Nah, unsur dasar itu berguna bagi orang-orang yang bekerja di dalam disiplin ilmu itu. Nah, dalam penyajiannya ya, dalam bentuk penyajiannya. Nah, itu penggunaannya ya. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat seperti itu. Biasanya pengetahuan faktual itu biasanya, tetapi tentu mungkin tidak selalu ya. Biasanya itu berupa simbol yang terkait dengan suatu referensi konkret, menyimbolkan sesuatu dari yang ada, yang konkret, atau rangkaian simbol yang menyampaikan informasi penting. Nah, pengetahuan faktual itu sendiri oleh Anderson dan Cradwell dibedakan atau dikelompokkan menjadi pengetahuan tentang istilah atau terminologi dan pengetahuan tentang detail elemen yang spesifik. Jadi ada istilah dan ada detail elemen yang spesifik. Nah, tentang pengetahuan terminologi atau istilah itu dikelompokkan menjadi dua, ada label, ada simbol. Label itu seperti keterangan. Simbol itu ya lambangnya. Nah, simbol ini sendiri itu bisa berupa simbol yang verbal, mungkin yang bisa diucapkan atau ada pengucapannya, atau simbol yang tidak ada pengucapannya atau non-verbal. Nah, diantaranya untuk simbol yang non-verbal itu ada kata, ada angka, ada tanda, ada gambar, jenis-jenisnya. Nah, untuk contoh untuk pengetahuan terminologi ini seperti dicontohkan oleh Anderson dan Cradwell, itu alfabet misalnya. Nah, itu simbol alfabet jelas itu simbol dari huruf A, B, C dan seterusnya. Kemudian istilah ilmiah atau istilah dalam sains misalnya, seperti nama partikel dari subatom atau keterangan dari bagian-bagian sel. Dan tentu saja mungkin di berbagai kejuruan atau di berbagai bidang ilmu nanti tentu akan ditemukan banyak sekali yang namanya istilah ilmiah. Kemudian kosakata melukis. Kosakata melukis ini maksudnya kalau kita sedang belajar tentang melukis, tentu ada benda-benda yang ada istilah atau kata-katanya. Nah, itu contoh. Kemudian contoh yang lain adalah istilah akuntansi yang penting-penting. Ya, tentu saja ini rekan-rekan di akuntansi yang lebih menguasainya, lebih paham tentang hal itu. Kemudian simbol standar pada peta dan bagan. Kalau kita lihat di peta itu Bapak Ibu, ada simbol mungkin segitiga hitam. Mungkin ada simbol garis berkelok-kelok. Mungkin ada simbol lagi garis yang putus-putus. Nah, ini semuanya kan simbol-simbol. Kemudian juga contoh yang lain lagi adalah simbol pengucapan kata yang benar. Bapak Ibu kalau melihat di kamus bahasa,
atau di Google saja mungkin ada translate Google itu ya. Nah, itu ada simbol-simbol pengucapan kata. Atau kalau Bapak Ibu melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana jelas. Nah, misalnya ada simbol untuk supaya diucapkan ada maka simbolnya mungkin ada tanda lekuk ke atas ya, menuju ke atas. Kemudian kalau supaya diucapkan dengan itu simbolnya garis ke serong ke atas kanan. Nah, itu adalah simbol-simbol pengucapan kata. Nah, kemudian untuk pengetahuan detail dan elemen yang spesifik. Nah, ini diantaranya atau tercakup di dalamnya itu adalah peristiwa atau lokasi atau orang atau tanggal atau sumber informasi dan sejenisnya yang sangat tepat dan spesifik, atau juga sumber informasi yang sifatnya perkiraan. Nah, ini jadi unsur-unsur dari detail elemen yang spesifik. Nah, tentu saja ini detail spesifik. Nah, ini kadang-kadang kita kalau misalnya, nah di sini ada contoh saya punya kebetulan ada dua ini. Kalau ini sama-sama kita bilang ini keduanya adalah paku. Nah, kalau mau dibilang detail elemen yang spesifik, nah itu tentu paku yang ini jenisnya berbeda. Ini contoh yang kecil saja yang kebetulan berada di hadapan saya. Pengetahuan detail elemen yang spesifik itu adalah fakta yang dapat diisolasi sebagai elemen terpisah. Jadi pengertian dari pengetahuan faktual digunakan gitu. Jadi sebagai satu elemen yang terpisah atau berbeda dengan fakta yang hanya dapat diketahui dalam konteks yang lebih luas. Nah, contoh untuk secara umum ini adalah pengetahuan tentang fakta utama, budaya, dan masyarakat tertentu. Nah, tentu ini beda-beda ya, fakta budaya jelas budaya dari masyarakat tertentu itu berbeda-beda. Kemudian fakta tentang pengetahuan tentang fakta praktis yang penting bagi kesehatan. Apalagi ini sekarang corona. Kemudian pengetahuan tentang nama, tempat, peristiwa seperti tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Kemudian pengetahuan tentang reputasi seseorang, reputasi penulis tertentu misalnya. Pengetahuan tentang produk utama ekspor suatu negara misalnya atau suatu daerah. Produk utama. Kemudian pengetahuan tentang sumber informasi yang dapat diandalkan untuk suatu pembelian yang bijaksana. Ini seperti yang ada kita sering melihat di televisi ya, sering ada. Beberapa contoh untuk yang ada di mata pelajaran mungkin bisa kita sampaikan seperti ini. Tentu saja ini nanti masih tentu saja yang lebih ahli adalah Bapak Ibu yang berada di dalam mapel ini. Ini misalnya di mapel agama. Ada Al-Quran, jelas itu hanya ada satu, jelas sekali. Hanya ada satu Al-Quran itu di dunia. Kemudian surat-suratnya, isi surat-suratnya atau ayat-ayatnya itu juga spesifik satu dengan yang lain. Kemudian huruf pembentuknya, tanda-tanda baca, kemudian nabi, dan masih banyak lagi tentunya yang Bapak Ibu di pendidikan agama yang lebih atau sangat menguasai dalam hal ini. Kemudian untuk bahasa Indonesia misalnya, ini jelas sekali ada
alfabet jelas. Kemudian mungkin ada angka atau lambang bilangan, dan seterusnya. Kemudian tanda baca, ada titik, koma, tanda seru, tanda tanya, titik koma, titik dua, garis miring, kurung, dan tentunya masih banyak juga yang lainnya. Kemudian ada kata, kalimat, paragraf, karangan, dan pengetahuan tentang simbol yang digunakan untuk menunjukkan pengucapan kata yang benar seperti tadi sudah ada di bagian depan. Nah, kalau di matematika, ini banyak sekali. Matematika, fisika itu atau keteknikan itu simbolnya banyak sekali. Jelas sekali ya, simbol-simbolnya banyak sekali. Nah, ini diantaranya bisa Bapak Ibu temukan nih, daftar simbol matematika. Nah, itu di sana simbolnya segudang. Nah, mungkin ini yang bisa kita share untuk kali ini, Bapak Ibu, tentang pengetahuan faktual ya. Jadi pengetahuan faktual itu sekali lagi terbagi menjadi dua, itu ada istilah atau terminologi, dan kemudian ada simbol atau elemen yang spesifik. Nah, mudah-mudahan sharing kita kali ini tentang pengetahuan faktual ini berguna untuk kita semua. Mungkin bisa melengkapi apa yang kemarin pada saat-saat yang lalu belum sempat untuk kita detailkan seperti ini. Mudah-mudahan nanti akan menjadi dasar. Karena tadi seperti sudah disampaikan di bagian awal, bahwa pengetahuan itu sebetulnya menjadi satu kontinuitas ya, satu kontinum, satu wilayah, satu garis yang kontinum berkesinambungan. Ini konsep dari Anderson dan Kraftwerk tadi. Pengetahuan itu pada satu garis kontinum, yaitu yang berkesinambungan. Ya. Sehingga ada yang faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah itu satu kontinuitas yang tentu saja elemen yang faktual ini nanti akan menjadi pengenalan pada elemen dasar, itu akan menjadi dasar pada pengetahuan konseptual dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami share ini bisa menambah, melengkapi dari pemahaman kita semua, dan kita bisa melengkapi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang melibatkan penggunaan pengetahuan faktual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.